Denhas Adya Swara mempersembahkan kau menghilang aku, anak durhaka, kubunuh kau. Jangan, Kakang, jangan. Dia anak kita sendiri. Kubunuh sekali juga. Kidung Keramat. Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Sayyidin Panotogomo. Mungkin sudah nasib kita harus begini. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ger. Selamat tinggal, Ger. Jangan sombong, Nagarwali. Aku lawanmu. Kidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Ana Sambayon, Wit Hendra, Lis Mardiana, Hari Aki, Lili Nur Indasari, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya S3, penata musik dan suara Indra Mahendra, pembawa cerita Yasir Denhas, dengan sutradara S3. Kidung Keramat, episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo.
Yudo, Undik Tumenggung Sudiroyudo. Sudiroyudo baru saja memberikan keterangan sesuai pengakuan Katili, kepala rampok yang berhasil ditangkap. Keterangan yang sungguh berharga bagi pemerintah pajak. Ki Juru Martani dan para Tumenggung mendengarkan dengan penuh seksama. Jadi Patih Mataun yang mengatur semua itu? Benar, Ki Juru. Lalu apa masih ada keterangan lain yang berhasil kau korek dari orang itu? Masih ada satu keterangan lagi, Ki Juru. Ini juga sesuai dengan pengakuan Katili. Apa itu? Coba katakan. Keterangan ini berhubungan langsung dengan keselamatan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Maksudmu? Katili mempunyai teman seorang Pajineman, namanya Diponolo. Di Kadipaten Jipang, orang ini terkenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Dia mencari uang dengan jalan membunuh orang. Lalu? Menurut pengakuan Katili, dalam waktu dekat ini Diponolo dan 3 orang kawannya mau menyusup ke Istana Pajang untuk memperdaya Kanjeng Sultan. Dengan suara sedikit gemetar, Sudiroyudo menyudahi kata-katanya. Semua terdiam. Ki Juru Martani menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya perlahan-lahan. Usaha mengguncang negeri Pajang dengan membuat kerusuhan masih bisa dimaklumi. Tapi rencana membunuh Sultan adalah perbuatan orang yang kurang waras. Kalau begitu, Penangsang sudah tidak sabar lagi. Dia mulai nekat, Ki Juru. Setiap orang memang harus berani mengambil tindakan tegas. Tapi tindakan yang didasarkan nekat tidak pernah ada untungnya. Baiklah, mulai malam nanti kita harus lebih waspada. Keselamatan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo menjadi tanggung jawab kita semua. Kau Sudiroyudo, Surotanu, Tumenggung Cokroyudo, Tumenggung Alap-Alap, dan Tumenggung Mangkuyudo. Kalian semuanya aku libatkan menangani persoalan ini. Setiap malam kalian harus ikut berjaga-jaga di Istana Pajang. Ya, kita tunggu saja. Apa benar Haryo Penangsang mengirim 4 orang pembunuh bayaran? Malam mulai turun perlahan-lahan. Angin bertiup membawa kabut dingin. Katili menunggangi kudanya menuju Watu Dempet, sebuah desa kecil di pinggiran Kadipaten Jipang. Dia benar-benar merasa beruntung karena dibebaskan. Semula dia mengira tidak akan berumur panjang lagi. Dan sekarang hanya satu yang diinginkannya: pulang dan bertemu dengan anak istrinya. Nyai? 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 Buka pintunya, Nyai. Buka pintunya, cepat, Nyai.
cepat, Nyai. Tutup lagi, ayo. Ada apa, Kang? Nyai, kita harus segera pergi. Pergi? Pergi kemana, Kang? Cepat, kau benahi barang-barang. Malam ini juga kita harus meninggalkan Jipang. Mengapa toh, Kang? Apa yang terjadi? Nanti aku ceritakan di tengah jalan. Sekarang kita tidak mempunyai banyak waktu. Mana anak-anak? Mana? Baru saja tidur. Mereka itu selalu menanyakanmu. Aku sampai bosan menjawabnya. Sudah beberapa hari kau tidak pulang. Begitu pulang kok malah mengajak pergi. Ada apa sebenarnya toh, Kang? Kau mempunyai persoalan apa? Dari mana saja kau selama ini? Loh, mukamu itu kenapa, Kang? Sudah, Nyai. Jangan banyak tanya. Kita segera bersiap-siap. Ambil barang yang perlu-perlu saja. Lalu naikkan ke atas kuda. Biar aku yang menggendong anak-anak. Aku tidak mengerti kalau begini. Tidak mengerti, Kang. Istri Katili masih nampak kebingungan. Sambil mengusap-ngusap matanya, wanita desa yang lugu itu melangkah ke ruangan bilik. Dia tidak bertanya-tanya lagi. Sementara Katili sudah mulai berbenah, mengumpulkan barang-barang yang sekiranya diperlukan di tengah jalan. Malam mulai larut ketika mereka meninggalkan desa Watu Dempet yang diselimuti kabut. Mereka sudah semakin jauh meninggalkan wilayah Kadipaten Jipang. Istri Katili nampak cemas begitu mulai masuk daerah hutan. Katili berusaha menghibur dan membesarkan hatinya sambil menggendong dua orang bocah. Dengan napas terengah-engah, bekas pimpinan rampok itu terus melangkah. Sebenarnya kita ini mau kemana toh, Kang? Mencari tempat yang aman. Nyawaku terancam, Nyai. Karena aku sudah berkhianat kepada Jipang, pada Gusti Pati Mataun. Tapi aku sudah letih, Kang. Aku tidak kuat berjalan lagi. Sebentar, berhenti dulu. Kakang, itu ada orang-orang berkuda menghadang di jalan. Malam-malam begini ada orang keluyuran membawa anak, membawa istri dan barang-barang. Oh, Kakang Diponolo. Kau mau kemana, Katili? Aku mau menengok mertuaku yang sedang sakit, Kakang. Apa tidak ada hari esok? Kabarnya sakit parah, Kakang. Kami harus berangkat malam ini juga. Dan kabarnya kau ditangkap orang-orang Pajang. Apa benar begitu? Benar, Kakang. Tapi akhirnya aku dibebaskan, Kang. Dibebaskan? Baik sekali orang-orang Pajang itu. Apa alasan mereka membebaskanmu, Katili? Aku tidak tahu, Kang. Nyatanya aku bebas sekarang. Katili, apa saja yang sudah kau ceritakan pada orang-orang Pajang? Tidak, Kang. Aku tidak cerita apa-apa, Kang. Mana mungkin? Mana mungkin kamu dibebaskan kalau kamu tidak memberikan imbalan yang cukup berharga? Jangan mungkir, Katili. Kau pasti sudah berkhianat. Sungguh mati, Kang. Aku tidak bercerita apa-apa. Kau pasti lebih sayang nyawamu daripada rahasia yang harus kau simpan rapat. Sudah, Katili. Aku bisa membaca isi pikiranmu. Dan nampaknya
malam ini kau belum benar-benar beruntung. Kakang Diponolo, mereka, maksudku orang-orang Pajang memang memaksa agar aku mau bicara, Kang. Tapi aku, maksudku apa yang kukatakan sama sekali tidak penting, Kang. Sungguh, Kang. Katili, sama seperti halnya orang-orang Pajang, aku juga ingin berbuat baik padamu. Aku ingin memberimu kebebasan, bebas sebebas-bebasnya, sehingga kau tidak perlu merasa takut tinggal di suatu tempat. Kau tidak perlu merasa bersalah. Kakang Diponolo, jangan, Kakang, jangan, Kang. Kang, jangan, Kang. Geliding, Rince, dan kau Maruto, turun dari kuda. Bereskan mereka. Ini perintah Gusti Patima Taung. Diponolo dan 3 orang kawannya segera menyergap. Katili berusaha memberikan perlawanan sengit. Tapi apalah artinya perlawanan itu? Diponolo dan kawan-kawannya adalah pendekar-pendekar tangguh. Mereka sudah biasa menghadapi segala macam bentuk kekerasan dan pembunuhan. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Katili keteter. Pedangnya terpental jatuh. Selanjutnya ujung keris Diponolo meluncur deras. Jadi begini toh, Kang? Mengapa jadi begini? Aduh, Gusti. Apa yang kalian lakukan pada suamiku? Kalian manusia biadab, kejam, tidak punya perasaan. Kamu juga harus dibunuh. Atau mau kita bereskan sekalian? Aku tidak pernah membunuh anak kecil. Kalau begitu, biar aku yang membereskannya. Mengapa berhenti? Kita sudah hampir masuk kota Raja Pajang. Iya. Sebentar lagi kita akan melintasi pintu gerbang perbatasan. Tidak seperti biasanya. Tugas kita kali ini sangat berat. Sebab orang yang akan kita bunuh adalah Joko Tingkir. Siapa yang tidak kenal Joko Tingkir? Konon kabarnya kesaktiannya mampu menandingi Sultan Trenggono dari Demak. Kau takut, Kakang Diponolo? Kalau takut, aku tidak akan berada di tempat ini bersama kalian. Tidak, aku tidak takut. Sekalipun Raja Pajang mempunyai kesaktian seperti Wali, dia pasti akan binasa kena tusukan kerisku, Kiai Sanggalangit. Lalu apa rencanamu sekarang? Begini, kita cari dulu tempat persembunyian yang aman sambil menunggu saat yang tepat untuk menyusup ke dalam istana. Bagaimana aji sirapmu, Ki Maruto? Jangan khawatir. Prajurit-prajurit Pajang akan kubuat tidur seperti orang mati. Bagus. Nah, Ki Maruto, Bence, Ya. Gelinding, ayo kita jajal kesaktian Joko.
nampak beberapa orang prajurit jaga berdiri berjajar di sepanjang pintu gapura. Ki Juru Martani bergegas menghampiri para tumenggung yang duduk-duduk di bawah pohon sawo manila di halaman belakang istana. Bagaimana Ki Juru? Sudah 3 malam kita berjaga-jaga tanpa ada hasilnya. Mungkin saja rampok itu memberi keterangan palsu. Atau mungkin Pak Jineman itu cerdik. Dia menunggu kita lengah. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus tetap waspada. Perasaanku tidak enak. Ada firasat buruk. Aku mencium bau kejahatan menghampiri istana Pajang. Ayo surutanmu, Sutiroyudo, Cokroyudo, Mangkuyudo, dan Tumenggung Alap-Alap. Kita lawan para durjana itu. Ayo. Radio Kidung Keramat, episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Seri yang ke-12 ini didukung para pelaku. Herman sebagai Ki Juru Martani, Wit Hendra sebagai Sudiroyudo, Elias sebagai Cokroyudo, Aryadi sebagai Katiri, Nuni sebagai istri Katiri, Denny sebagai Diponolo, Mogan sebagai Gelinding, Pendi sebagai Benceng, Antono sebagai Ki Maruto, dan pembawa cerita Yasir Denhas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.